Selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel Agus Kumis Samarinda. Hari ini kita akan mereview kondisi akses jalan dari kota Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur, menuju kota wisata religi Tenggarong. Perjalanan ini kita tempuh kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi teman-teman yang memang belum pernah ke Tenggarong, belum pernah ke kota wisata, baik yang dari Samarinda maupun dari luar kota Samarinda atau bahkan dari luar pulau, ingin jalan-jalan ke Tenggarong, yuk ikuti keseruan kita melewati jalan Tenggarong. Kita mulai dari simpang 4 Ring Road atau simpang 4 jalan jalur 2 kota Samarinda ya, yang ke kanan ke Samarinda, ke kiri ke arah Balikpapan. Dari sini kita terus melaju ke arah Tenggarong. Jalan cukup padat dan kita mesti hati-hati di sini pemirsa, karena jalan ini adalah salah satu jalan alternatif utama ke Kutai Kartanegara, ke Hulu Mahakam, ke Kutai Barat. Nah, bisa melewati sini kalau di Samarinda. Namun tujuan kita adalah mau ke Kota Raja, kota wisata religi Kutai Kartanegara, yaitu tepatnya di Tenggarong. Jalurnya 2 jalur pemirsa. Jalan ini memang sudah bagus, namun kita tetap hati-hati karena jalan ini berliku-liku dan banyak turunan tanjakan sampai ke Kota Raja. Yang perlu kita waspadai adalah tanjakan dan turunan. Setelah kita melintasi jalan Suranata, kita langsung disambut dengan tanjakan yang namanya tanjakan Gunung Sampah atau tanjakan Pinang Seribu ya, zaman dulu. Nah, di depan kita ini ada simpang 4 tanpa lampu merah, juga hati-hati. Nah, ini adalah tanjakan pertama. Tanjakan ini cukup tinggi pemirsa, jadi kita harus hati-hati. Banyak sekali kendaraan besar mundur di sini. Jadi bila ada truk di depan kita harus mengalah dulu dan kita waspadai. Dan kondisi permukaan jalan juga tidak terlalu halus, nampak di video kita goyang-goyang. Nah, ini tanjakan sangat bahaya sekali ya, karena di sini banyak trailer truk besar yang melintas di sini. Karena di depan ini ada pergudangan, jadi trailer juga ada lewat sini. Nah, kenapa sebut Gunung Sampah? Karena di sini ada pembuangan TPA terakhir ya. Sebelah kanan kita ini ada pembuangan sampah. Nah, ini, itu truk sampah keluar. Nah, jadi turunannya di sini juga luar biasa. Jadi hati-hati karena turunan sini juga sering terjadi, baik yang dari arah naik maupun turun ini juga hati-hati. Namun 2 jalur ya, tetap waspada. Karena di sebelah kiri kita ada pergudangan teman-teman. Pergudangan ini sangat padat dengan kendaraan besar tuh. Ini pergudangan. Nah, itu keluar masuk besar-besar. Jadi harus hati-hati. Dan di sini juga ada tanjakan pergudangan. Ini juga sangat rawan ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau orang yang memang baru lewat sini atau baru belajar, sebaiknya gunakan saja gigi 1. Karena gunungnya sangat tinggi ya. Dulu disebut orang Gunung Menara ya, karena sini ada menara Telkomsel atau provider yang lain. Nah, tanjakan ini sangat tinggi. Ini sering sekali nih kejadian kendaraan roda 4 yang tidak sanggup naik di sini ya. Jadi kalau kendaraan kita sehat-sehat saja mungkin kita aman, tapi kalau kendaraan nggak sehat kita hati-hati. Nah, turunannya juga nggak perlu laju-laju, kecepatan kita
paling 40 50 saja ya, karena takutnya ada tumpuhan solar atau apa, sangat licin jalannya. Nah, ini hati-hati di sini juga. Kondisi jalan yang sangat bagus ini memanjakan para pengendara, kadang-kadang keenakan tancap gas, dan kondisi ini yang membuat jadi rawan kecelakaan. Bagi peserta yang sudah pengalaman lewat sini sih mungkin nggak ada masalah, karena tahu kapan harus ngerem, kapan harus ngegas, dan dia sudah hafal karakter. Tapi yang belum pernah, hati-hati. Ini juga ada tanjakan ya setelah pom bensin itu, yang tanjakan ini juga cukup hati-hati karena menikung posisinya, dan kadang-kadang para pengendara, contohnya ini ada HRV juga, kayaknya seperti yang baru, tidak familiar dengan kondisi, jadi hati-hati ya buat teman-teman yang lain. Satu yang perlu kami informasikan kepada pemirsa, dari Samarinda sampai ke Kutai Kartanegara atau ke Kota Tenggarong, Anda akan disajikan oleh jalanan yang menikung ya, menikung kanan kiri ya, naik turun. Bisa diperhatikan kalau kita lewat jalan ini, kita tidak pernah ketemu jembatan. Dalam sejarah Kalimantan Timur, zaman dahulu kala, masyarakat yang ada di sini rata-rata adalah tinggal di pinggir sungai. Kendaraan transportasinya juga sungai, dan zaman dulu hampir tidak mengenal dengan menggunakan jalan darat ya. Makanya disebut dengan kota 1000 sungai ya, khususnya Sungai Makam. Perhatikan jalan ini semuanya adalah naik turun di atas puncak gunung, dan selalu berliku-liku ya. Kanan kirinya tebing bisa dilihat, kanan kirinya tebing. Jalan ini adalah seperti halnya jalan-jalan lain ya, yang dari Samarinda ke Balikpapan, Samboja, yang sudah saya review sebelumnya. Ini adalah jalan bekas ya. Zaman dulu Kalimantan ini adalah kota dengan 1000 perusahaan kayu. Jadi jalan ini adalah jalan logging ya. Nah, kita ini sekarang di simpang 3 yang ke sana, ke Sebulu ya, Sebulu Muarakaman ke sana. Nah, kita ke kiri sini, ke arah Tenggarong ya, jangan salah. Jadi logging jalan ini. Logging itu atau HPH itu adalah mencari di mana potensi kayu log itu yang paling banyak, itu di mana gitu. Jadi kayu log atau kayu alam dengan diameter besar itu rata-rata berada di punggung gunung pemirsa, atau di pematang ya. Pematang itu adalah sebutan dengan punggung gunung atau puncak-puncak pegunungan yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kalau karakter seperti itu, maka dibuatlah akses jalan di punggung gunung sambil mencari kayu zaman dulu. Nah, selain itu juga menghindari agar jalan itu tidak cepat rusak. Dan ini sangat dipahami sekali dengan pencari kayu zaman dulu. Mereka tidak membuat jembatan karena jembatan itu adalah salah satu bagian yang
sangat sulit untuk diperbaiki zaman dulu, takutnya banjir atau apa. Jadi biar lancar, mereka menggunakan jalan ini di punggung gunung atau di pematang. Makanya rata-rata jalan yang ada di Kalimantan Timur ini adalah ada di punggung gunung. Nah, dalam konsep ini, karena jalan ini adalah jalan X bekas logging, maka tinggal dilebarkan saja sama pemerintah setempat, sekaligus menjadi pemukiman di kanan kiri. Dan ini jadi jalan provinsi, jalan negara, jalan yang ada di daerah ini. Jadi tidak heran bila memang setiap kita ke Kalimantan Timur jarang sekali menemukan jalan yang lurus ya, jalan yang datar ya, kecuali pinggir-pinggir sungai ya, atau jalan tol. Nah, bisa lihat jalannya berliku-liku semua. Jadi hati-hati buat pemirsa yang belum pernah ke Kalimantan Timur mengendarai mobil sendiri, berwaspada. Karena ini harus diimbangi dengan kondisi kemampuan mengemudi, kondisi kesehatan mobil, kondisi kelayakan dari ban yang digunakan. Karena harus melewati tikungan-tikungan sepanjang jalan ya. Dan ini buat pengendara-pengendara juga tetap kontrol kecepatan ya. Jangan menggunakan terlalu laju. Bisa lihat ya, semuanya tikungan ya. Ini sampai di Kota Raja begini, sekitar jarak 30 km dari kota Samarinda menuju kota Tenggarong. Seperti ini karakternya. Tapi jangan khawatir, kondisi jalan bagus ya. Ini kondisinya cor dan kadang-kadang ada dilapisi aspal. Sepanjang jalan 2 jalur dan bagus kondisinya sampai masuk Kota Raja. Kita udah sampai di Kota Raja. Sekarang kita masuk di kota wisata religi. Nah, di sini kita ketemu Simpang 3 ya. Kalau kanan ini ke Perjiwa, kalau kiri ini ke Kota Raja. Masuk sudah mulai jalur 1 ya, bukan one way lagi. Kita baru masuk di Kota Raja.
Baru jembatan nih, Sungai Mahakam. Nampak di sana dari kejauhan jembatan Mahakam. Nah, ada juga Pulau Kumala. Itu tempat wisata anak-anak dan keluarga. Tenggarong ya. Ini kita akan melewati jembatan Kutai Kartanegara ya, jembatan yang sempat viral dan sempat ada musibah dan dibangun sangat cepat kembali oleh pemerintah. Jembatan ini salah satu ikon juga, ini ikon Kutai Kartanegara. Kalau malam luar biasa bagusnya jembatan ini, ornamen lampunya segala bagus ya. Kebetulan kita jalan siang ini, kalau malam ini luar biasa lampunya. Dan jembatan ini menghubungkan antara Tenggarong seberang dengan Tenggarong kota ya. Di sebelah kanan jembatan ini nampak Pulau Kumala, itu ada pulau di tengah-tengah sungai, dan ada juga dilewati oleh beberapa ponton. Dan jembatan ini juga cukup panjang ya, dan kokoh. Nah, demikian pemirsa yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita ketemu kembali di video-video kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya yang nonton video kami. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu tetap semangat.